Presiden anugerahi tanda kehormatan kepada Polri. Pemulangan jenazah WNA Brazil. Kemenham dan BPS sepakat bangun indeks data HAM. Indonesia siap pimpin ekonomi digital ASEAN lewat AI. Halo pemirsa, menemani akhir pekan Anda, kami hadirkan beragam informasi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program News Wrap. Bersama saya, Arif Rifai. Inilah News Wrap selengkapnya. Pemirsa, peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar di lapangan Monumen Nasional Jakarta pada Selasa pagi 1 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara Hari Bayangkara ke-79 berlangsung hikmat di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara sebagai inspektur. Upacara HUT Bayangkara ke-79 mengusung tema Polri untuk masyarakat yang menekankan komitmen kepolisian dalam melayani dan juga melindungi masyarakat. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai tamu undangan, diantaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wakil Presiden Indonesia Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, istri almarhum Gus Dur Siti Nurbaya Wahid yang didampingi Yeni Wahid, serta sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam upacara HUT Bayangkara ke-79. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan ribuan warga memadati sekitar lokasi upacara. Acara juga dimeriahkan dengan parade defile yang melibatkan seluruh unsur Polri, Satpam, perwakilan masyarakat, buruh, hingga siswa sekolah. Upacara Hari Bayangkara menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi Polri selama 79 tahun dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah air. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan dan anggota Polri dalam upacara Hari Bayangkara ke-79. Penghargaan tersebut yakni Nugraha Sakanti diberikan kepada 7 satuan Polri, sementara Bintang Bayangkara Nararya diberikan kepada 3 anggota Polri yang dinilai berjasa dalam melaksanakan tugas. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 2 keputusan Presiden, yakni Keputusan Nomor 49 PK Tahun 2025 dan Nomor 50 TK Tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan kepada kesatuan dan personel Polri. Hal ini disampaikan Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Kosasih dalam upacara HUT Bayangkara ke-79. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada kesatuan yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 TK Tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan kepolisian sebagai penghargaan atas jasanya di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 TK Tahun 2025. Nomor urut 1 Itwasum Polri, 2 Baintelkam Polri, 3 SSDM Polri, 4 Divisi Humas Polri, 5 Divisi Propam Polri, 6 Polda Aceh, 7 Polda Sumatera Selatan. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Terdapat 7 satuan Polri yang menerima penghargaan, yakni Itwansum Polri, Baintelkam Polri, ESDM Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararya kepada 3 anggota Polri atas dedikasi, keberanian, dan ketabahan yang melampaui tugas kewajiban. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wisma Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin 30 Juni 2025. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir sebagai bentuk dukungan agar Danantara dapat menjadi pengelola kekayaan negara yang andal. Berkantor di sini dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 30 Juni 2025. Peresmian Wisma Danantara yang bertempat di Jalan Gatot Subroto itu dilakukan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wisma Danantara yang kini menjadi kantor Sovereign Wealth Fund ini dulunya merupakan Plaza Mandiri yang merupakan aset PT Bank Mandiri Tbk. Dalam peresmian itu, Prabowo turut didampingi oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, COO Danantara Doni Oskaria, CIO Danantara Pandu Syahrir, Dewan Pengawas Danantara Mulia Manhadat. Selain itu, sejumlah menteri juga turut hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kantor ini adalah arahan langsung dan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kami Danantara Indonesia berkantor di sini. Dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara, dunia usaha, akademia, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam waktu 4 bulan sejak di launching langsung oleh Bapak Presiden, kurang lebih ada $7 miliar kerjasama yang sudah terjalin. Jadi kepercayaan itu sangat-sangat luar biasa dengan keberadaan Danantara yang sekarang mempunyai dampak yang kami meyakini sangat besar, sangat positif pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Danantara dapat terus berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jeddah untuk kunjungan resmi ke Arab Saudi dan disambut oleh pejabat Arab Saudi serta diaspora Indonesia. Agenda utama kunjungan mencakup peningkatan kerjasama haji dan perlindungan WNI di Arab Saudi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa sekitar pukul 21:12 waktu setempat dalam rangka kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, termasuk Wakil Gubernur Mekah Pangeran Saud bin Misal bin Abdul Aziz Al Saud, Wali Kota Jeddah, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Usai penyambutan di bandara, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat yang menginap. Di sana ia disambut hangat oleh jajaran pejabat pemerintah Indonesia, masyarakat, serta pelajar Indonesia yang tinggal di Jeddah. Turut hadir menyambut antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan ini bertujuan mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta pelindungan jemaah dan warga negara Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dirjen PHU Hilman Latif bertemu Deputi Kemenhaj Saudi bahas evaluasi Haji 2025 dan persiapan Haji 2026. Arab Saudi minta Indonesia mulai persiapan lebih awal sesuai tahapan resmi yang telah ditetapkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sekaligus penanggung jawab PPIH Arab Saudi Hilman Latif bertemu dengan Deputi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Hasan Munahkira. Pertemuan ini membahas evaluasi penyelenggaraan Haji 2025 serta persiapan Haji 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Haji Saudi di Jeddah. Hilman menyampaikan bahwa berbagai kendala operasional haji tahun ini berhasil diatasi berkat kerjasama yang solid. Ia juga mengungkapkan pesan dari pihak Saudi agar Indonesia mulai mempersiapkan haji lebih awal sesuai tahapan yang ditetapkan. Ya, insya Allah kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia dan tentu saja mendiskusikan hal-hal yang terjadi tahun ini, dan kami semua bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerja keras berjibaku bahu-membahu. Sebagian besar persoalan yang muncul pada saat operasional bisa kita selesaikan bersama-sama. Tentu Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia berpesan pada kita dan seluruh stakeholders
untuk mempersiapkan sedari awal, lebih dini, dari mulai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi, ya, dari mulai penetapan kuota, kemudian juga penetapan lokasi di masyair, kemudian juga persiapan kontrak, penentuan jamaah, pelunasan, dan lain-lain, memang disarankan bisa dilakukan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders yang terkait untuk penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk itu. Arab Saudi telah memberikan timeline resmi untuk pelaksanaan Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, mulai dari penetapan kuota, lokasi masyair, hingga pelunasan jemaah. Hilman menegaskan akan menyampaikan hal ini kepada seluruh pihak terkait di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahasiswi S3 Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran, Sayyidah, ini akhirnya tiba di rumahnya dan bertemu dengan keluarga setelah 5 tahun tidak bertemu lantaran kuliah di Teheran, Iran. Ia bersama sejumlah WNI lainnya dievakuasi pemerintah Indonesia melalui Azerbaijan dan terbang dari Qatar ke Indonesia. Sayyidah berusia 31 tahun tengah menikmati makan bersama keluarga besarnya di Desa Bojong, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sayyidah baru tiba di rumahnya ini Selasa dini hari. Ia terlihat sangat senang saat menikmati makanan kesukaannya, yaitu sayur asam dan ikan asin plus sambal lalap, masakan ibunda tercintanya, Ibu Maryama, setelah 5 tahun tidak bertemu keluarganya. Selasa siang ia bisa bertemu dengan paman, bibi, dan semua keluarganya makan bersama setelah istirahat lantaran tiba di rumahnya Selasa dini hari jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Sayyidah adalah salah satu WNI yang ikut dalam rombongan kloter akhir tahap pertama evakuasi WNI dari Iran pasca konflik bersenjata dengan menyerang Zionis Israel menggunakan rudal hipersonik yang memporak-porandakan wilayah Israel. Saya pulang sekitar jam 21.40 sampai Bandara. Dari Bandara Doha, Qatar, terus ke Jakarta. Kenapa ke Qatar, Mbak? Nggak Qatar. Kenapa? Saya ngikutin. Oh, dievakuasi oleh pemerintah. Dievakuasi oleh pemerintah, jadi ngikutin pemerintah, KBRI. Bagi kloter-kloter, ada yang kloternya Garuda sama Qatar Garuda, terus Turkis. Tapi karena saya bagiannya tuh Garuda sama Qatar, nah Garuda sendiri tuh masih belum membuka penerbangan maskapai, akhirnya ya udah jadinya ditunggu sampai berapa hari ya, dari hari yang harus sudah berangkat itu hari Rabu ditunda sampai hari Sabtu 3 hari. Soalnya karena memang Iran sendiri menyerang Qatar dan penerbangan di Qatar itu ditutup, akhirnya jadi kita di hotel selama Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi melayani. Enggak, alhamdulillah. Cemasan enggak sih, karena memang sudah aman, dan alhamdulillah juga KBRI terus dari bahan baku PWNI juga semuanya fasilitasi untuk jemput bandara, kemudian juga sangat-sangat membantu ya dari siaga juga. Sayyidah rencananya akan melakukan studi lanjutan dengan melakukan penelitian di Indonesia dan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktornya. Sayyidah meraih gelar S1 dan S2-nya di UIN Syair Hidayatullah Jakarta. Lalu ia mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Setelah sempat mengalami penundaan menyusul keterbatasan jadwal penerbangan ke Brazil, jenazah Juliana Marins, WNA asal Brazil yang jatuh ketika mendaki Gunung Rinjani akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Jenazah Juliana Marins dipulangkan dengan kargo menggunakan maskapai Emirates yang diperkirakan tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Rabu 2 Juli 2025. Satu unit mobil kepolisian ditambah mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali tiba di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar jelang pemulangan jenazah Juliana Marins, warga negara asing asal Brazil yang jatuh ketika mendaki Gunung Rinjani. Setelah dilakukan koordinasi peti jenazah bertuliskan Juliana de Souza Pereira Marins dikeluarkan oleh petugas. 4 orang petugas kamar jenazah Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar selanjutnya menggotong peti jenazah menuju mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali. Keberangkatan jenazah pendaki yang tewas ketika mendaki Gunung Rinjani di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 1:35. Keberangkatan jenazah pendaki yang tewas ketika mendaki Gunung Rinjani di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 1:35 WITA
dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Dubai menggunakan penerbangan Emirates EK 0399. Jenazah diperkirakan tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 15 waktu setempat. Selama proses pemulangan jenazah Juliana Merins di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, tidak terlihat satupun pihak keluarga yang mendampingi jenazah dari rumah sakit menuju Bandara Ngurah Rai. Menurut salah satu sumber, pihak keluarga sudah lebih dulu kembali ke Brazil. Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Elin Nenggolan mengatakan, Rumah Sakit Bali Mandara sudah menyerahkan jenazah Juliana Merins kepada konsulat dan perusahaan pengurusan kepulangan jenazah. Dari tanggal 26 sampai dengan waktu seperti itu sebenarnya dibutuhkan untuk koordinasi apa seperti itu? Koordinasi apa maksudnya? Maksudnya apa, ada koordinasi sebelumnya ke konsulat apa sampai waktu lama sih 2 hari? Oh, hanya untuk ini konfirmasi penerbangan sepertinya, karena itu semua sudah diurus oleh pihak ketiga terbangsa. Berarti dari informasi yang dapat bahwa hari ini ada jadwal penerbangan untuk pemulangan seperti itu? Sepertinya iya ya. Mungkin Bapak lebih jelasnya tanya sama terbangsa, mungkin detail penerbangan dan lain sebagainya. Ini tadi langsung ke bandara? Sepertinya. Kargo sejauh ini dari pihak keluarga sempat berkoordinasi ke pihak rumah sakit apa gimana? Itu detail ya sama dokter forensik. Enggak, maksudnya berkomunikasi beberapa hari ini apa sempat kesini untuk menjenguk? Oh, berarti enggak ada. Apa penanganannya? Banyak. Ya. Kalau kami ya hanya pemulasaraan jenazah ya itu sebaik mungkin kita lakukan dengan hormat pada jenazah sesuai dengan tupoksi kami. Warga negara asing asal Brasil Juliana Merins tewas setelah terjatuh pada kedalaman 600 meter di Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada jenazah Juliana, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara menemukan luka-luka di seluruh tubuh korban dengan dominasi luka lecet geser yang menandakan korban terkena benda-benda tumpul saat terjatuh di Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Berdasarkan hasil otopsi oleh dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, penyebab utama kematian Juliana karena benturan benda tumpul. Dokter juga menyimpulkan korban meninggal dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka yang terjadi. Setelah tidak ditemukannya bukti-bukti bahwa kematian terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding resmi melantik dan memberikan pengarahan kepada 301 calon pegawai negeri sipil KP2MI. Para CPNS yang sudah dilantik diharapkan bisa bekerja secara profesional, responsif, dan serba cepat. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding melantik dan memberikan arahan kepada CPNS KP2MI agar dapat bekerja dengan fokus dan profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, Karding berharap para CPNS tersebut dapat ditempatkan dengan spesifikasi khusus untuk menjembatani kekurangan perusahaan yang masih terbatas, terutama mengenai jumlah pegawai. Karding juga berpesan agar CPNS yang sudah dilantik ini bisa bekerja profesional, responsif, dan serba cepat, serta mampu bekerja sebagai sebuah tim dengan membangun inovasi. Hari ini kami melantik 301 pegawai negeri baru yang akan ditempatkan di Kementerian P2MI, dan tadi teman-teman sudah menyaksikan kita memberikan satu pemantapan agar fokus pada bekerja untuk betul-betul melayani masyarakat pekerja migran ke depan yang dibangun atas kerja-kerja yang profesional, kemudian inovatif, terpercaya, responsif, dan seterusnya dengan istilah proteksi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Newswrap. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia jalin kesepakatan bersama Badan Pusat Statistik untuk memperoleh indeks data pemahaman HAM secara real time di Indonesia. Hal ini dibentuk untuk melihat literasi masyarakat dan juga pemerintah terkait penanganan dan pemahaman isu HAM yang ada. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara resmi sepakat bersama Badan Pusat Statistik melalui penandatanganan nota kesepahaman pembentukan halaman khusus HAM Tabes Pusat Statistik. Hal ini dilakukan Pigai bertujuan untuk memberikan pemahaman dan indeks HAM di tanah air secara terkini berbasis data dan statistik. Meskipun hal ini sedang dijalankan, Pigai memastikan perbedaan yang signifikan dengan kehadiran Pusat Data Hak Asasi Manusia milik Komisi Nasional HAM, yang dimana dalam urusan ini mengeluarkan kebijakan, sedangkan Komnas HAM di sisi kepengawasan dari eksternal. Dalam rangka penyajian data hak asasi manusia Indonesia kepada publik, BPS akan menjadi leader, frontliner di dalam penyajian data dan statistik Indonesia kepada publik Indonesia, antara lain Statistik Indonesia yang terbit per tahun. Kemudian kemungkinan juga kita akan keluarkan indeks hak asasi manusia kepada publik. Lalu ada isinya juga adalah persepsi hak asasi manusia, perkembangan persepsi HAM Indonesia. Dan juga nanti kita akan keluarkan data pembangunan HAM Indonesia kepada publik. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiasyanti mengatakan hal ini dilakukan pemerintah agar statistik mengenai hak asasi manusia dapat diakses publik secara mudah dan transparan. Kami saat ini sudah baru saja membangun tabel statistik khusus, menu khusus statistik HAM dalam website BPS. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bapak Kementerian HAM kepada BPS dan hasil diskusi pada tanggal 27 Mei itu kemudian salah satu yang sudah kami tindak lanjut adalah kami membangun page khusus tentang statistik HAM dalam website BPS, dan tindak lanjut yang kedua adalah penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Kemenham. Kemudian berikutnya yang tadi sudah kita sepakati adalah pertama, kami akan membangun indeks HAM yang nantinya akan menjadi basis bagi Pak Menteri beserta jajarannya untuk membangun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dari Jakarta, Max Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir dalam ajang Beyond Combat Showbiz Vol 5 sebagai bentuk konsistensi pemerintah mendukung perkembangan olahraga tarung di Indonesia. Kehadiran Menpora di arena Beyond Combat menegaskan komitmen pemerintah dalam pembinaan atlet dan industri olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyaksikan Beyond Combat Showbiz Vol 5 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu 28 Juni 2025. Kehadiran Menpora menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan olahraga tarung di tanah air, sekaligus mempertegas perhatian pemerintah terhadap pembinaan atlet serta pengembangan industri olahraga nasional. Beyond Combat sendiri kini menjadi olahraga yang digandrungi generasi muda. Hal tersebut ditandai dengan atmosfer penonton di lokasi pertandingan. Pengunjung yang hadir tampak antusias dengan atlet-atlet yang bertanding, termasuk kehadiran tim dari Malaysia yang turut berpartisipasi. Prastio dan Samuel Tehuayo menjadi laga pembuka di perhelatan bergengsi tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Jordan Boy bertemu dengan Amarul. Duel yang ditunggu-tunggu publik adalah pertarungan antara Ajis Kalim berhadapan dengan Jackson Carmela alias KKZ. Partai pemungkas di kelas 61 kg ini akhirnya dimenangkan Ajis Kalim. Ajis Kalim menang setelah Dewan Juri memutuskan lewat angka mutlak unanimous decision. Gelar juara kick striking nasional secara resmi menjadi milik Ajis. Beyond Combat Showbiz sendiri merupakan salah satu wadah utama bagi para petarung lokal untuk unjuk gigi dan mendapatkan pengalaman lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian dan Layanan Kesehatan pada 30 Juni 2025.
Hal ini merupakan sebuah forum strategis lintas kementerian untuk menjawab tantangan krusial di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian, dan Layanan Kesehatan, sebuah forum strategis lintas kementerian untuk menjawab tantangan krusial di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek menuturkan bahwa Indonesia masih menghadapi ketimpangan jumlah dan sebaran dokter serta tenaga kesehatan. Hal ini dinilai bukan masalah satu lembaga saja, dibutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan. Mendikti-Saintek meyakini bahwa perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi yang terhubung langsung dengan sistem layanan kesehatan dan industri medis nasional. Komite ini akan mempercepat pembukaan program studi spesialis, menyederhanakan regulasi yang menghambat, serta mendorong riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bagaimana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga menyampaikan pentingnya kita meningkatkan kualitas, pentingnya kita juga meningkatkan jumlah, dan pentingnya kita juga meningkatkan distribusi dokter-dokter yang ada di Indonesia sehingga layanan kesehatan bisa dirasakan seluruhnya oleh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, tanpa membeda-bedakan lokasi di mana masyarakat itu tinggal. Penandatanganan keputusan bersama dan peluncuran komite bersama kedua kementerian ini diselenggarakan di Geraha Dikti-Saintek Jakarta. Lebih lanjut, Mendikti-Saintek mengajak seluruh pihak terkait untuk menghilangkan ego sektoral, satukan langkah, dan wujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berdampak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menemukan adanya PMI yang berada di Iran. Saat ini seorang pekerja migran Indonesia itu telah dievakuasi bersama puluhan WNI lainnya oleh Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding usai mengikuti pemusnahan narkoba bersama Badan Narkotika Nasional RI di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Menurut Karding, Kementerian P2MI menemukan adanya pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan konflik Iran-Israel di wilayah Iran. Saat ini seorang pekerja migran tersebut sudah dievakuasi bersama puluhan WNI lainnya oleh Kementerian Luar Negeri. Meski demikian, Karding menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan keberadaan para pekerja Indonesia lainnya yang berada di Iran. Sementara itu, untuk evakuasi gelombang kedua WNI di Iran akan dilakukan pada pekan pertama di bulan Juli ini. Pekerja migran ini yang di Iran kemarin laporan yang masuk ada 1 nama dan itu sudah menjadi bagian dari evakuasi WNI bersama Kemenlu. Oh, berarti sudah dievakuasi. Tapi kita koordinasi dengan Kemenlu terus jalan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. The Yudhoyono Institute meluncurkan lagu dan video musik berjudul Save Our World, karya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2025. Lagu bertema lingkungan itu menjadi bagian dari upaya TYI menyuarakan kepedulian terhadap krisis iklim melalui pendekatan yang lebih humanis, yakni seni dan budaya. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa seni dipilih karena mampu menjangkau ruang yang sering tak tersentuh oleh pendekatan teknokratis maupun politis. Kami meyakini kadangkala pendekatan yang lebih populer dan humanis melalui seni, melalui budaya, melalui karya lagu seperti yang tadi kita saksikan, itu bisa menembus batas-batas perbedaan, baik perbedaan identitas, batas geografi, demikian pula mungkin ada perbedaan ideologi atau pilihan-pilihan politik, itu bisa tembus dengan lagu, dengan seni, dengan budaya. Jadi kami tentunya dari The Yudhoyono Institute tidak ingin membatasi diri hanya dengan narasi yang sifatnya formal dan akademis, tapi juga dengan sesuatu yang humanis dan tadi penuh dengan
nilai seni dan budaya, mudah-mudahan bisa tetap mengirimkan pesan kuat tentang berbagai isu yang terjadi di dunia hari ini, khususnya tentang bumi kita. Bagaimana kita harus melindungi lingkungan alam yang juga terus mengalami degradasi, sedangkan bangsa-bangsa sedunia hari ini sibuk melihat ketegangan geopolitik bahkan perang di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan tetap kita memiliki urgensi untuk mengedepankan upaya penyelamatan bumi. Pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa SBY kini memilih jalur seni sebagai medium penyampaian pesan kepada masyarakat setelah tak lagi berada dalam panggung kebijakan publik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung program pemerintah mulai dari peningkatan gizi masyarakat hingga ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Kapolri dalam pidatonya pada acara HUT Bayangkara ke-79. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus berkontribusi aktif dalam program-program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Dalam bidang gizi dan ketahanan pangan, Polri turut mendorong pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri yang ditargetkan mencapai 100 unit pada tahun 2025. Namun hingga Juni 2025, Kapolri mengungkapkan tercatat sudah terbentuk 139 SPPG Polri yang melayani lebih dari 430.000 penerima manfaat. Selain itu, Kapolri menyampaikan bahwa pihaknya menyediakan fasilitas pelatihan melalui Pusdiklat bagi para sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Adapun di sektor ketahanan pangan, Polri melakukan pengawasan distribusi bantuan pangan, pemanfaatan lahan produktif, serta dukungan pada komunitas tani di berbagai daerah. Dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak. Selain itu, Polri juga menyediakan sarana Pusdiklat dan SPN sebagai lokasi pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Sejalan dengan itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola, pengawasan distribusi bantuan pemerintah, dan hasil panen agar tepat sasaran. Rekrutmen 593 personil Bintara Kompetensi Khusus, serta optimalisasi peran Babin Kamtibmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Khusus pada komoditas jagung, Polri bersama Kementan RI dan stakeholder lainnya, serta 135.563 kelompok tani telah mendorong penanaman jagung pada 429.000 hektar lahan. Kami juga mengembangkan inovasi bibit unggul, pupuk, dan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan ambisi menjadi kekuatan utama ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan juga penguatan etika pengembangan teknologi AI. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum strategis yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dalam ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan penguatan etika dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI.
Hal ini disampaikan dalam 2025 Indonesia Strategic Engagement Workshop Series yang diselenggarakan US Asian Business Council di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli 2025. Menurutnya, Indonesia memegang peran penting dalam ekosistem digital ASEAN. Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi ASEAN, Indonesia juga berkontribusi besar terhadap nilai ekonomi digital kawasan. Data McKinsey mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN diperkirakan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030 dengan 366 miliar dolar diantaranya berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan turut menjadi pemain strategis di level global. Wamen Konbigi, Nesar Patria menegaskan, Indonesia harus menjadi bagian dalam rantai nilai global pengembangan teknologi AI dan ikut mengerahkan masa depan digital dunia. Sinergi kolaborasi dengan para stakeholder ini untuk mendukung transformasi digital di Indonesia, dan sekali lagi posisi pemerintah dalam hal ini kita nggak ingin Indonesia ini hanya sebagai user, itu yang pertama, sebagai pengguna teknologi baru ataupun teknologi artificial intelligence ini, katakanlah demikian, tapi kita ingin masuk ke dalam peran yang lebih strategis, berada dalam rantai pasok global untuk pengembangan teknologi AI dan sekaligus juga ikut mengarahkan dan memimpin masa depan digital dunia. Berkaitan dengan regulasi AI, Indonesia telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for AI atau RAMP-AI. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menuntaskan dokumen tersebut yang berguna untuk melihat tingkat kesiapan adopsi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Pemerintah juga memilih untuk menerapkan etika yang lebih fleksibel dan ramah terhadap inovasi pengembangan teknologi AI. Etika ini akan mengatur norma-norma dasar yang bisa lebih adaptif terhadap inovasi, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Heikal Safar meresmikan salah satu titik satuan pelayanan program gizi atau SPPG di Jati Asih, Bekasi. Peresmian ini menandai langkah strategis Dapur Garuda Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis, khususnya untuk anak-anak Indonesia. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Heikal Safar telah menaungi 38 provinsi dengan 28 provinsi diantaranya telah terbentuk. Novalia menjelaskan Dapur MBG Jatisari mampu menyuplai makanan bergizi gratis ke 20 sekolah, mulai dari SD hingga SMA. Balita stunting dan ibu menyusui di Posyandu dengan total penerima manfaat mencapai kurang lebih 4.000 siswa per hari. Dirinya juga menjelaskan misi utama Dapur Garuda Indonesia, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM secara berkelanjutan, dan memberikan edukasi gizi yang baik bagi anak-anak untuk mencerdaskan bangsa. Program MBG diharapkan menjadi solusi nasional dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Jumlah sekolah kita kurang lebih 20 sekolah. Di titik-titiknya aja di SMP atau SMP? Dari TK, SD, SMP, SMA, dan ada stunting dan ibu menyusui, balita, Posyandu juga. Kalau untuk siswa total berapa siswa? Siswa kurang lebih 4.000 orang. Saat ini kita terbentuk di 28 provinsi yang insya Allah akan memberikan edukasi kepada dapur-dapur yang sudah ada di Indonesia, khususnya untuk program Anak Indonesia di program Bapak Prabowo. Mudah-mudahan insya Allah program ini menjadi program terbaik buat kita semua, buat anak bangsa. Visi misi saya adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana menciptakan UMKM yang berjalan dengan baik, bagaimana memberikan edukasi yang baik buat anak-anak, khususnya untuk gizi anak-anak yang insya Allah mencerdaskan anak bangsa, sehingga generasi penerus bangsa Indonesia menjadikan moto terbaik buat kita semua. Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Newswrap. Pemirsa, diduga tercemar limbah aliran Kali Cilemah Abang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 1 Juli 2025 mengeluarkan busa putih. Selain itu, kemunculan busa juga membuat aliran kali berbau tidak sedap hingga berdampak kesehatan warga. Bahkan banyak ikan yang mati dampak dari pencemaran limbah. Aliran Kali Cilemah Abang dipenuhi busa putih sepanjang 1 km di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Selain busa putih bercampur kehitaman, bau tak sedap sangat menyengat sepanjang aliran kali. Hal ini berdampak kepada kesehatan warga. Tidak jarang kemunculan limbah juga membuat ikan yang berada di aliran kali mati mendadak. Kemunculan busa putih kerap terjadi pasca hujan deras, diduga dari pencemaran limbah yang berasal dari industri yang sengaja dibuang oleh oknum perusahaan. Menurut salah satu warga, pencemaran kali bukan pertama kali terjadi. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa bertindak, melakukan penyelidikan terkait kemunculan busa. Tapi pagi tadi itu dari mulai jam 7 lah sampai jam 8 itu busanya banyak banget itu. Nah, terus saya lihat juga tadi banyak ikan yang pada mabuk, mungkin itu dampak dari limbahnya itu lah. Ya, kita lihat aja airnya sekarang itu kan masih berbau, gitu kan. Ini udah jelas dari limbah, Ya mungkin kita tolonglah dari pihak yang terkait, dari pemerintah yang terkait lah khususnya dengan lingkungan hidup. Kita tolong warga sini juga banyak yang mengeluh bang, air ini banyak limbah gitu kan. Pencemaran limbah selain mengganggu aliran air irigasi persawahan, kondisi ini dipastikan akan mengganggu ekosistem air seperti ikan menjadi mabuk dan bau busuk yang menyengat. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Melakukan aksi pencurian sepeda motor di 37 lokasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil mengamankan 5 orang tersangka di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 30 Juni 2025. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar kendaraan yang terparkir di depan rumah. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan tersangka pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ranca Balaka, Hekarmana, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan penyergapan, petugas berhasil mengamankan 5 orang tersangka: Ahmad Fadila, Randi, Denny Hardi, Ahmad Dhani, dan Sahrul. Tersangka yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang sudah melakukan pencarian di 37 lokasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Para tersangka yang diamankan mempunyai peran masing-masing seperti eksekutor dan joki. Dalam menjalankan aksi, tersangka kerap mengincar kendaraan yang terparkir di depan rumah tanpa pengawasan. Menurut keterangan Kapolres Metro Bekasi pada Senin siang, penangkapan kelima tersangka berawal dari informasi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah melakukan aksi pencurian di 37 TKP. Seluruh korban pencurian sudah ada laporan polisi di beberapa polsek jajaran wilayah Polres Metro Bekasi. Perkara pencurian kendaraan bermotor, jadi kalau hasil rilis memang ini LP-nya Polsek Cikarang Timur. Namun dari hasil pengembangan, tersangka ini melakukan pencurian kendaraan bermotor sekitar 37 tempat kejadian perkara dan ada laporan polisinya. Dari peristiwa tersebut kita mengamankan ada 5 orang tersangka. Jadi semua total ada 7, tapi 2 diproses di Polda. Jadi kalau kita yang di Polres Metro Bekasi ataupun Polsek Cikarang Timur ada 5. Jadi tersangka atas nama AF, tersangka atas inisial RA, RR, kemudian saudara DHK, tersangka AD, kemudian tersangka S. Itu 5 tersangka yang kita amankan dan khususnya di sebelah kiri saya di bagian belakang. Dari 2 kelompok ini kita berhasil mengamankan, berhasil mengungkap kurang lebih ada 37 tempat kejadian perkara. Rinciannya itu di Polsek Cikarang Utara 2 TKP. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti kunci letter T dan kendaraan hasil curian. Para tersangka terancam pasal 363 dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan menangkap 34 tersangka kasus narkotika lintas pulau dengan barang bukti 396 kg narkotika golongan 1, jenis sabu dan juga ganja. Polres Lampung Selatan menyita barang bukti bernilai 120 miliar rupiah lebih tersebut, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.
Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Dari pengungkapan kasus tersebut, total sebanyak 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 orang pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui Seaport Interdiction, Pelabuhan Bekauhedi menuju ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 278 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti sabu dan ganja, untuk sabu itu sebanyak 119,91 kg dan ganja ini 276,4 kg. Ini hasil kegiatan kita, kegiatan rutin ditingkatkan selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2025. Memang banyaknya kita pengungkapan di Seaport Bakauheni. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Kalau jumlah tersangka semuanya Kapolres? Berapa tadi? Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga hukuman mati. Dari Lampung Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pada Senin 30 Juni menertibkan ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Hugeng Imam Santosa Bogor. Dan pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan dimulai dari Simpang Gadok hingga Jalur Bocimi. Sebanyak 130 bangunan liar tanpa izin yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Jenderal Hugeng Imam Santoso, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Senin pagi dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor. Penertiban dilakukan lantaran bangunan tersebut melanggar aturan dan mengganggu tata ruang. Petugas mengerahkan 1 unit alat berat untuk membongkar 50 bangunan permanen dan 80 bangunan liar lainnya yang merupakan bangunan semi permanen. Pembongkaran dimulai dari Simpang Gadok hingga perempatan Ciawi dan dilanjutkan ke Jalur Bocimi. Seluruh bangunan yang ditertibkan telah melalui proses teguran sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Hari ini menertibkan bangunan-bangunan para PKL yang diawali di persimpangan Gadok sampai dengan perempatan Ciawi dan dari perempatan Ciawi sampai dengan Jalur Bocimi. Jumlah bangunan yang ditertibkan sebanyak 130 bangunan yang terdiri dari 50 bangunan semi permanen. Menurut Sekdi Satpol PO Anwar Anggana, pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan kawasan Kabupaten Bogor. Penataan ini bertujuan agar kawasan strategis menjadi bersih dan nyaman serta mengurai kemacetan. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah rumah semi permanen di Kampung Rawaterong, Kamal Kalideres, Jakarta Barat ambruk. Diduga penopang rumah yang lapuk dimakan usia tak mampu menahan guyuran air hujan selama 2 hari. Beruntung salah seorang anggota keluarga yang tengah memasak di dapur berhasil lolos dari robohan bangunan saat mendengar suara gemeretak kayu sebelum ambruk. Ambruknya rumah milik Guming yang berlokasi di Kampung Rawaterong, Kamal Kalideres, Jakarta Barat terjadi pada hari Minggu sore kemarin. Sejumlah tiang bangunan terlihat patah hingga membuat atap rumah nyaris menimbun area dapur dan kamar mandi. Menurut penuturan Mila, anak korban, sebelum roboh cuaca di sekitar lokasi rumah tengah diguyur hujan deras. Diduga tiang rumah yang telah lapuk dimakan usia tak mampu menahan beban hingga akhirnya ambruk. Beruntung salah seorang keluarga yang tengah memasak lolos dari maut setelah berhasil kabur keluar rumah saat mendengar suara gemeretak kayu yang patah. Kemarin sekitar jam 5:20 kan saya pergi kondangan tuh, jadi cuma ada orang tua gitu, mama sama anak saya yang udah berkeluarga minta ngetin sayur soto.
Nah dihangatin sama goreng keripik. Pas itu lagi keadaan kompor menyala, ini bunyi kretek-kretek, langsung anak saya lari ke depan. Ini tentu terus saja api, karena mungkin udah kemarin kan hujan mulu sama angin juga, jadi mungkin nggak kuat buat nopang rumah, namanya rumah peninggalan dari engkong, udah tua, jadi ya rubuh seperti ini gitu Pak. Menurut Mila, rumahnya juga sempat rusak saat peristiwa angin puting beliung yang menerjang permukiman warga beberapa waktu lalu. Untuk sementara, keluarga Mila yang berjumlah 11 orang termasuk 2 orang balita mengungsi ke rumah kerabatnya yang lain. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.